Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P1 CGP Angkatan 9 akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Perkenalkan, saya supervisor. Nama saya Rizka Rianawati dan sebelah kanan saya. Nama saya Muhammad Taufik dari SDN 1 Kertawinangun. Sebelah kiri saya Lilis Mariam dari SDN 2 Pilangsari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lilis? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Neng. Gimana Neng kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Panas ya Bu Lilis ya hari ini. Bu Lilis, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan berbagai pertanyaan dulu nih Bu Lilis. Di sini sekarang kita akan mengamati coach dan coachee ya Bu Lilis ya. Saya amati sesuai dengan rubrik penilaiannya dan sesuai dengan alur tirta atau tidak ya Bu ya. Di sini Bu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang kemudian si coach itu bagaimana coach merespon tentang alur tirtanya. Di sini juga Ibu jangan lupa untuk tentang prinsipnya ya Bu ya, yang tentang kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Oke Ibu, di sini ada pertanyaan nih Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa sih Bu yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah present, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke, ya. Selanjutnya nih Bu ya, kompetensi mana yang kiranya lebih spesifik Ibu yang harus diobservasi oleh Ibu? Sepertinya saya akan memfokuskan atau kompetensi yang ingin saya spesifikkan di sini adalah satu, pertanyaan yang berbobot, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Oh iya, ya betul ya Bu ya. 2, 3. Ibu di sini indikator ketercapaian tujuan pengembangannya yang diinginkan Ibu tuh yang seperti apa? Kebetulan yang saya inginkan di sini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Oke Ibu. Demikian dulu ya Ibu ya praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu ya. Mangga Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rizka. Ya, mangga Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Opi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, Bu Lilis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Opi. Hari ini alhamdulillah kita bertemu di sini ya. Di acara apa nih Pak Opi? Betul sekali. Bincang bintang ya Pak Opi. Betul sekali. Akhirnya saya bertemu dengan Bu Lilis ya. Kebetulan saya juga lagi sedikit ada masalah nih Bu Lilis. Siap Pak Opi. Pak Opik, hari ini kan kita bertemu. Apa sih yang Pak Opik inginkan dari pertemuan ini? Ya, pertemuan kali ini di mana saya sih sebenarnya lagi dipusingkan Bu. Akhirnya mengganggu pekerjaan saya, tugas-tugas lainnya, dikarenakan ada satu siswa saya tidak masuk-masuk. Dalam artian tidak masuknya bukan 1-2 kali, artinya dalam 1 bulan ini anak tuh hanya 1-2 hari berangkatnya Ibu. Hanya dengan hitungan jari, yang mengakibatkan akhir-akhir ini saya agak sedikit berpikir kemudian karena masalah tadi itu. Untuk bertemu dengan Bu Lilis, akhirnya saya bisa sharing ya Bu Lilis ya, barangkali Bu Lilis juga mempunyai permasalahan yang sama seperti itu. Siap, berarti ada permasalahan di siswa ya Pak ya. Betul, karena anak yang tidak berangkat ya. Dan di pertemuan ini apa sih yang diharapkan Bapak dalam pertemuan kali ini untuk Bapak, siswa Bapak? Ya, harapan saya setelah nanti kita sharing ya Bu Lilis, saya menemukan solusi atas permasalahan saya tersebut. Siap Pak Opi. Dari harapan tersebut apa sih tujuan akhir yang sudah Bapak perkirakan hasilnya? Ya, tujuan akhirnya tentu saja saya ingin mengidentifikasi dulu nih anak tersebut kenapa sih tidak masuk-masuk. Karena dalam 1 bulan itu hanya hitungan jari berangkatnya, 1 hari, 2 hari seperti itu. Lalu kesana ke depannya tidak berangkat lagi. Nah, tujuan saya ya agar mengetahui siswa ini apa permasalahannya tentunya. Seperti itu ya Bu Lilis. Nah,
bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi secara rinci biar kelihatan apa sih masalah pada anak tersebut, apa yang dihadapi anak tersebut? Ya, jadi gini ya Bu Lilis ya, kebetulan ini siswa tersebut masuk pada ajaran baru. Jadi saya tidak bisa menggali biodata anak tersebut kepada guru sebelumnya, karena artinya siswa tersebut murid baru. Pada akhirnya masuk di kelas saya di kelas 4. Setelah itu beberapa bulan itu ya setiap bulan itu bolong terus. Jadi setiap bulan itu hanya 1-2 hari aja berangkatnya dalam hitungan jari. Tentunya atas permasalahan ini saya akan mengidentifikasi dari siswanya dulu mungkin ya Bu Lilis ya. Saya akan bertanya apakah mungkin siswanya itu ada yang rumahnya berdekatan dengan anak ini tersebut. Kesehariannya seperti apa, atau memang ada di rumah ketika jam belajar, atau memang berangkat dari rumahnya tetapi tidak nyampe sekolah. Jadi saya mungkin nanti identifikasi dulu ya Bu Lilis ya, ke siswa di kelas saya. Mungkin siswa tersebut ada yang rumahnya berdekatan dengan siswa lainnya seperti itu. Berarti sudah mau melakukan kunjungan rumah juga ya Pak? Ya, mungkin betul. Nih berapa waktu yang paling lama sih murid tersebut tidak berangkat sekolah? Ya, kalau dihitung angka ya mungkin ya Bu Lilis 1 sampai 10 itu daftar hadir siswa di kelas saya mungkin 9,5 ya Bu Lilis. Artinya tidak 100 atau 10 ya, karena ya tadi satu siswa itu yang bermasalah dari mulai absensi, dan tentunya nilai akademik anak tersebut tuh kosong karena tidak mengikuti ulangan harian dan ulangan semester seperti itu. Kemudian mungkin saya juga mungkin bisa menanyakan kepada guru-guru yang di situ, guru-guru senior, apakah punya masalah seperti permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian nanti tentunya saya sebagai guru akan kepala sekolah dulu ya Bu Lilis ya, sebelum nanti saya home visit ke rumahnya, berkunjung atas permasalahan anak tersebut yang tidak berangkat ini. Siap Pak Opik, lengkap ya. Apakah Bapak pernah berkomunikasi langsung dengan murid tersebut? Alasan apa kenapa tidak anak itu tidak berangkat? Ya, komunikasi dengan anak tersebut tentunya ketika anak tersebut masuk aja ya Bu Liza. Ketika tidak masuk artinya komunikasinya terhambat. Ada nomor kontak orang tua tetapi memang tidak bisa dihubungi seperti itu. Nah, anak ini berangkat cuma 1-2 hari selama 1 bulan. Artinya ketika berangkat ya memang ditanyakan, anak mah diam ya, anak tuh tidak mau menjawab, entah itu ada permasalahan apa. Seperti itu ya. Ini mungkin yang akan saya lakukan itu ya kunjungan tersebut, visit apa sih permasalahan dari siswa tersebut, seperti itu ya guys ya. Nah, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, apa sih hambatan yang Bapak hadapi agar siswa itu kembali berangkat sekolah? Ya, tentunya hambatan saya untuk melakukan home visit ya pertama ya Bu Lilis ya, sebelum artinya memahami apa dari permasalahan siswanya, tentunya sebagai guru ya harus menyiapkan segala sesuatunya, entah itu pada saat bertemu kepala sekolah melihatkan absensi kehadiran, kemudian nilai akademiknya, sehingga apa yang sudah saya lakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah mempunyai solusi, nanti baru saya meminta izin untuk melakukan kunjungan di rumah. Tentunya harapan saya di rumah akan bertemu dengan orang tuanya, karena yang dengar saya kabar, saya memang pernah 1 kali home visit ke rumahnya. Berarti kan ajaran baru dari mulai Juli sampai Desember saya sudah berkunjung 1 kali, tetapi tidak bertemu dengan si anak dan orang tuanya. Alhamdulillah, berarti Bapak kali ini sudah mulai kunjungan ke rumahnya ya Pak ya. Apa rencana Bapak dalam mengatasi masalah ini selanjutnya? Nah, untuk mengatasi masalah ini tentunya yang tadi saya siapkan yaitu mencari tahu informasi dari rekannya ya, untuk melakukan aksinya. Kemudian saya nanti akan melibatkan guru senior, barangkali mempunyai permasalahan yang sama, saya sharing juga. Kemudian saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, baru nanti saya rencana akan home visit. Kebetulan besok saya inginnya home visit mungkin pada saat itu karena siang hari, jadi tidak bertemu anak dan orang tuanya.
Insya Allah besok karena nanti kelas saya kebetulan ada jam olahraga, jadi saya inginnya pagi hari ke rumahnya agar orang tuanya masih ada, kemudian anaknya juga mudah-mudahan ada di situ. Jadi dari mulai anak sendiri, kemudian orang tuanya ada, kita diskusi, akhirnya permasalahannya akan terselesaikan mungkin ya. Anak mau jujur kepada orang tua atau orang tua mau jujur kepada sekolah dan gurunya. Kenapa sih alasannya tidak berangkat itu? Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Opik usahakan nanti mendapatkan hasil. Selanjutnya Ya, Pak Opik di sini, siapa saja sih yang Bapak libatkan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, untuk mengatasi permasalahan ini tentunya saya tadi melibatkan murid saya di kelas ya, mengenai informasi biodata, informasi terkait dengan siswa ini. Kemudian saya juga yang tadi sudah diutarakan ke guru senior, barangkali mempunyai permasalahan sama. Kemudian baru melapor ke kepala sekolah untuk melakukan kunjungan home visit ke rumah najwa tersebut. Berarti Bapak sudah melakukan atau melibatkan beberapa teman ya di sekolah tersebut. Ya. Jadi berapa lama atau berapa waktu sih yang Bapak perlukan untuk mengatasi target nih? Ya, untuk mengatasi permasalahan ini mungkinnya sepatnya biar saya juga tidak kepikiran dan selalu diam diri. Mungkin guru lain juga melihat kenapa sih ada sedikit kelihatan ada permasalahannya. Inilah permasalahannya. Untung ada Bu Lilis yang mau mendengarkan cerita saya, sharing. Ya kebetulan juga kita bertemu ya Bu Lilis ya di sini ya. Seperti itu. Baik Pak Opik, dari hal yang di atas udah dilakukan Pak Opik, tanggung jawab atau komitmen atau yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan Pak Opik dengan siswa tersebut, komitmen apa sih yang Pak Opik terapkan dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, komitmen saya atas permasalahan ini mungkin akan berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini tentunya dengan tepat dan cepat ya Bu ya. Mulai besok nanti saya investigasi dengan siswa yang lain untuk melakukan identifikasi mengenai orang tuanya atau anaknya tersebut di rumahnya seperti apa. Kemudian baru jam istirahatnya mungkin saya ke guru senior untuk menceritakan permasalahan ini. Barangkali guru-guru senior juga mempunyai permasalahan yang sama. Tentunya ada ya beberapa siswa juga, tetapi tidak seperti siswa ini ya, selama 1 bulan hanya 1-2 hari sekolah. Kemudian siang harinya ketika kepala sekolah mungkin sudah agak tidak sibuk, saya akan mencoba untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk izin besoknya home visit ke rumah tersebut. Alhamdulillah Pak Opik, mudah-mudahan usaha atau ikhtiar Pak Opik untuk menyelesaikan masalah ini bisa berjalan lancar. Ngomong-ngomong, perasaan Pak Opik ketemu hari ini bagaimana sih perasaannya Pak Opik? Alhamdulillah setelah saya cerita masalah ini, plongnya akhirnya senang juga. Ada yang ingin mendengarkan cerita saya, masalah saya. Kemudian juga sekarang lebih rileks lagi untuk menghadapi masalah ini. Yaitu saya alhamdulillah bertemu Bu Lilis ini, akhirnya saya bisa bercerita, sharing dengan Bu Lilis. Akhirnya apa yang menjadi beban saya selama ini tuh ya terangkat gitu, lebih terangkat karena sudah mempunyai solusi. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching ya Ibu ya. Di sini saya akan menanyakan ya Bu ya, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Alhamdulillah, terima kasih Bu Rizka. Yang sudah saya lakukan pada tahapan coaching ini adalah dengan alur Tirta, dan alhamdulillah saya sudah menyampaikan tujuan, sudah menyampaikan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Proses ini sesuai dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Oke Ibu tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu ya. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menyampaikan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu juga tadi Ibu sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di situ ada kemitraan, proses kreatif, melaksanakan potensi. Ini Bu, kompetensi apa lagi ya Bu ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Insya Allah Bu, yang saya ingin kembangkan dalam coaching ini adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta,
Nah di sini sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dengan langkah-langkah ya tadi yang saya bicarakan, yaitu dengan alur Tirta. Oke Ibu, semoga kedepannya melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Siap, Bu. Sekian observasi kita Ibu. Iya. Semoga coaching kali ini bermanfaat. Iya, Terima kasih amin. Bu. Terima kasih Assalamualaikum juga Bu warahmatullahi Rizka. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.